kita bahas pertemuan kita yang kemarin. Ini menjadi sesuatu yang menurut Anda, ya, menurut Anda penting tidak toh? Kita membahas 3 hal yang saya kasih warna merah ini. Kenapa? Pada saat kita bertemu di operasi hitung, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Kemudian negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Tetapi kalau negatif ketemu negatif, kenapa? Hasilnya positif. Penting nggak ini dibahas menurut Anda? Yuk, silahkan komen dulu, baru kita diskusi. Penting nggak menurut Anda? Penting, Pak. Penting, ya. Pentingnya kenapa, Mas? Ini menarik ya. Penting, Pak. Wah, jawabannya kan apa namanya? Semangat dan kuat begitu. Penting, Pak. Kenapa, Mas? Kira-kira, Mas? Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting gitu? Ya. Kita akan membuktikannya, Pak. Membuktikan permasalahan ini, Pak. Cukup membuktikan? Cukup membuktikan saja atau? Supaya kita bisa tahu. Wah, suaranya Rosi terdengar lagi ya. Gimana, Ros? Supaya tahu apa? Langkahnya kenapa kok bisa negatif terus positif. Ya, tadi membuktikan supaya tahu langkah-langkahnya untuk apa gitu. Untuk apa? Kalau kita udah tahu tuh, ya, udah tahu. Kemudian udah bisa membuktikan. Terus ngapain gitu? Terus ngapain lagi? Dipraktekkan dengan contoh-contoh. Praktekkan. Di mana mau dipraktekkan? Di soal. Di soal. Pertanyaannya sekarang, Anda masuk di PGSD disiapkan untuk jadi apa, Pak? Guru SD. Ya. Anda akan disiapkan sebagai seorang pengajar, ya, menjadi seorang pengajar. Yang pertemuan pertama lalu, saya sudah menjelaskan fungsinya matematika untuk apa? Apakah hanya untuk dihafal? Dibuktikan? Tidak. Dimengerti untuk apa? Matematika untuk apa? Untuk sekolah dasar khususnya. Untuk apa? Nah, itu yang paling esensi yang kita harus pegang. Jadi kalau nanti kita hanya bisa membuktikan, kemudian bisa tahu caranya, itu tidak akan begitu bermanfaat pada saat nanti Anda akan disiapkan menjadi seorang guru, di mana matematika itu memberi bekal kepada anak-anak untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Jadi tidak semata-mata sebagai sebuah hafalan yang nanti akhirnya menjadi sesuatu yang terus dihafal dan akhirnya dilupakan juga. Tetapi ini lebih kepada bagaimana proses mereka berpikir. Seperti yang kemarin, 4 kali 6, 6 kali 4. Bicara hasil, tidak ada masalah. Tapi bicara proses, bicara aturan, ternyata semuanya berdampak. Kalau aturan itu tidak dilakukan, maka akan memberi dampak yang tidak baik. Bahkan bisa juga membahayakan nyawa kalau ini kaitannya dengan obat-obatan. Benar tidak? Nah, dari situ mereka akan bisa diajak untuk bisa berpikir. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Contohnya. Yuk, contohnya sekarang. Contohnya yang kemarin. Yuk, ini nanti akan saya sebut nama ya. Akan saya sebut nama. Yuk. Kemarin saya punya 3 kali 4. Yo, ini saya mengulang yang kemarin. Ini artinya apa, Putri? Artinya apa? Loh iya lo ya. Lah Putri itu siapa lagi ya? Gimana? 4 dikalikan sebanyak 3 kali. 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Gimana nih maksudnya? 4 ditambah sebanyak 3 kali. Iya, itu operasi hitungnya. Tapi kalau ini dibuat dalam kenyataan real, kalau dicontohkan dalam sebuah benda, artinya apa? 3 kali 4. Katakanlah dibuat dalam keranjang misalkan. Ini ada keranjang-keranjang yang ada isinya. Yuk. Lupa tidak, Putri?
Oke, Put. Dalam satu keranjang terdapat 4 buah Mm-mm. gitu, Pak. Yang lengkap, Kemudian ditambah yang lagi lengkap, Put, yang lengkap dari awal. Ada sekian keranjang, nah gitu, Put. 3 keranjang Ya, yang akan diisi oleh yang akan diisi 12 atau masing-masing isinya. buah. Kemudian Hmm. dalam sebentar Pak, sebentar. Kan dalam 3 keranjang akan diisi masing-masing sebanyak 4 buah. Oke, ya sampai di situ dulu. Ya, ganti yang lain ya. Terima kasih Putri. Oh, ini putrinya ada 2 ya, Ratna Putri juga ya. Agatha sekarang. Ya, tadi Putri mengatakan Pak, ada 3 keranjang masing-masing akan diisi 4. Kalau Agatha gimana? Dengan bahasa yang cantik ya. Coba bahasanya yang cantik. Bentar Pak. Bentar. Ayo, yo. Ratna Putri sekarang. Masih ingat enggak ini Ratna? Artinya apa Ratna? Pakai yang keranjang gitu, Pak. Ya boleh keranjang, boleh kantong, boleh yang lainnya. Monggo, sembarang. Yang penting dinyatakan dalam bentuk real. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu artinya begini. Misal satu buah keranjang, ada 3 buah keranjang Ya, dan 4 buah mangga. oke. Pak. Oke ya, Agatha Putri ya. Ratna Putri ya. Jadi ada 3 keranjang Pak, isinya masing-masing 4. Oke. Juwita. Kalau menurut Juwita gimana? Kurang, kurang keras suaranya Nan. Ada? Suaramu tidak jelas ini Nan. Kurang keras, sepertinya mikrofonnya yang kurang keras. Ada? Ada berapa keranjang? Ada 3 buah keranjang masing-masing. Berisi 4 ya. Oke. Fatma, setuju kah dengan ini? Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Jadi ini artinya yang terpenting tuh anak bisa mendeskripsikan 3 kali 4 itu artinya saya punya 3 tempat atau 3 kelompok ya. 3 kelompok atau 3 tempat boleh, 3 keranjang boleh, 3 kotak boleh, 3 kantong boleh, 3 kelompok boleh. Yang masing-masing itu isinya
kita ngajar anak-anak itu mereka bisa menjelaskan seperti ini. Jadi mereka tahu, oh ini artinya berarti saya punya 3 tempat, betul tidak? 3 tempat, oke. Yang masing-masing isinya ada 4, tapi dia manik-manik yang negatif. Nah, disinilah nanti mereka bisa, ini yang namanya ikonik. Ikonik itu menggambarkannya. Kalau yang inaktif itu yang real, jadi mereka betul-betul pegang bendanya. Kalau yang seperti ini berarti kita sudah bicara tentang ikonik. Nah, ini tahap ikoniknya. Nah, baru ya mereka menuliskan, oh, membilangnya sekarang. Ini yang disebut sebagai, nah, baru ngomong seperti ini. Nah, ada 4 sih Pak, tapi nilainya negatif. Ini juga sama. Nah, ini berarti kan ada 3, kita tambahkan aja di sini ya. Oke. Berarti ini juga sama, tinggal kita tambahkan seperti ini. Nah, ini namanya membilang. Nah, pada saat membilang seperti inilah yang disebut simbolis. Jadi ini yang ikoniknya. Oke, ini ikonik. Ya. Ikoniknya itu sudah menggambar gitu ya. Kalau pakai yang aslinya itu namanya inaktif. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini namanya simbolis. Simbolis itu sudah bicara tentang bentuk matematikanya. Nah, ini simbolis. Tulisannya kurang begitu bagus ya. Karena ini pakai keyboard jadi agak susah nulisnya. Oke, iya. Nah, ini baru mereka bisa menuliskan hasilnya berapa sekarang. Saya punya 4 bernilai negatif, operasinya apa? Plus, berarti ditambah lagi. Ditambahi yang ini. 1, 2, 3, sampai 4 kali. Terus plus lagi, berarti diberi lagi. Sehingga kita akhirnya punya total semuanya sebanyak 12. Nah, dari sini, ini yang terpenting kalau kita ngajar. Sehingga mereka bisa memikirkan, oh seperti ini artinya ini. Begitu. Oke? Sehingga secara ikonik bisa dijelaskan jadi seperti ini sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kalau kita punya positif dikalikan negatif ternyata hasilnya ini. Nah, ini baru kesimpulannya nanti. Sehingga kalau seperti ini, berarti kalau saya punya positif ya. Kalau saya punya positif, oke. Saya kalikan dengan negatif ya. Ini adalah fakta, real, nyata. Ternyata hasilnya juga oke, negatif. Tapi mereka tahu asal-usulnya dari mana ini. Seperti ini. Dia bisa cerita. Itu yang penting dalam belajar matematika. Mereka mikir gitu. Bukan sekedar pokok E gitu. Ya. Oke. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Bisa enggak Pak dinyatakan dalam sebuah pola yang nanti mereka bisa melihat fakta-faktanya juga? Bisa. Yuk, kita lihat fakta-faktanya sekarang. Ya, kita lihat faktanya. Oke. Sekarang perhatikan di sini kalau ini kita pakai dengan fakta-faktanya. Sekarang perhatikan di sini. Ya. Ini pekerjaannya si Rossi. Kemarin saya ambil sebagai contoh. Ini yang dikerjakan Rossi dengan teman-teman. Ya, tapi saya perbaiki sehingga menjadi cantik kayak gini. Ya. Sekarang perhatikan di sini. Ya. Jadi, saya punya 2 bilangan X dan Y. Oke ya, punya bilangan X dan Y. Kemudian saya kalikan. Ya. Kemudian saya membuat X-nya ini tetap. Ya, Rossi dan teman-teman membuat X-nya tetap. Dan Y-nya yang berkurang berapa ini? Berkurang 1, 1. Nah, ini saya buat di sini ya. Ini dia berkurang 1. Ini juga sama. Ke sini. Ini juga berkurang 1. Perhatikan di sini. Ini sampai ke sini juga sama. Dia berkurang 1. Ini ke sini juga sama. Berkurang 1. Ini ke sini juga sama.
Ini juga berkurang 1. Ini sampai ke sini juga berkurang 1. Yuk, perhatikan di sini. Pada saat X-nya tetap, Y-nya berkurang 1, bagaimana dengan hasilnya? Perhatikan. Hasilnya bagaimana? Yang pertama 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 2 hasilnya 4. Begitu seterusnya. Saat ini berkurang 1, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya berkurang 2. Ya, berkurang 2 kira-kira dari mana? Kenapa berkurang 2 dari mana? Karena X-nya mungkin Ya, karena X-nya 2, ininya berkurang 1 kan? ya, Benar nggak? ya, 2 kali minus 1 dari sana hasilnya. Jadi, pada saat, perhatikan di sini. Pada saat ini berkurang 1 dan pengalinya 2, maka ini berkurang 2. Karena dari 2 kali minus 1. Jadi ini dari, ini ya. Ini tuh dari 2 kali, nah, minus 1-nya. Nah, ini hasilnya di sini. Dia berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, seterusnya. Perhatikan di sini sekarang. Kalau ini berkurang 2, maka di bawahnya juga berkurang 2, ini juga berkurang 2. Sehingga nanti juga kita bisa membuat kesimpulan bagaimana kalau setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya berapa. Oh, ternyata pada saat 2 dikalikan 0 hasilnya 0. Karena ini kecenderungannya, polanya berkurang 2. Kemudian, karena ini berkurang 2, maka di sini juga berkurang 2. Ya, 0 dikurangi 2, maka hasilnya 2. Perhatikan di sini. Pada saat saya punya positif, ya, ini perhatikan ke sana ini. Saya punya positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Sekarang kita lihat yang 2, kalikan minus 2. Oh, hasilnya negatif juga. Terus yang di sini, oh, hasilnya juga sama. Negatif juga. Negatif juga. Negatif juga. Nah, ini namanya pola tetap. Jadi dari matematika ternyata menunjukkan satu pola istimewa yang selalu tetap begitu. Nah, disitulah yang disebut sebagai kesepakatan. Pola berpikir yang terus-menerus sesuai dengan fakta seperti ini, artinya kesepakatan itu berdasarkan fakta loh ya, berdasarkan data loh ya. Baru dibuatlah kesimpulan. Kalau begitu, yang ini ya, yang ini, kalau begitu, saya bisa menyimpulkan bahwa pada saat saya punya positif, nah, kesimpulannya di sini. Selama ini itu kita hanya menyimpulkan saja tetapi tidak pernah berproses. Pada saat saya punya positif, nah, saya kalikan dengan negatif, fakta hasilnya negatif. Ini adalah pola tetap yang didapatkan. Baru ini kesimpulannya. Kita selama ini suruh menyimpulkan terus dan dihafal. Ini yang membuat akhirnya kita jadi sangat minim mengetahui betul tentang konsep matematikanya itu. Karena kita hanya menghafal saja. Ini kesimpulannya sebenarnya dari sini. Nah, kesimpulannya. Oke. Karena selama ini kita hanya menyimpulkan terus. Tidak apa? Tidak berpikir bagaimana prosesnya. Oke. Dari sini. Jadi, pada saat anak-anak diajar untuk mencari pola di sini, maka mereka akan mampu, ya, mereka akan mampu untuk berpikir sehingga mereka bisa menjelaskan ini. Oh, artinya begini loh. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke ya, ini yang, oke, ini yang positif dengan yang negatif. Sekarang kalau yang negatif dengan yang positif bagaimana? Ya, positif dan negatif bagaimana? Kita lihat sekarang. Ini sekarang kita balik. Yuk, kita balik. Kalau tadi yang positif dengan negatif, oh ternyata dia berkurang. Berkurang sekian, sekian, sekian polanya. Nah, sekarang kalau kita lihat yang negatif dengan positif. Sekarang dirubah. Nah, sekarang berbeda di sini. Sekarang kita lihat di sini.
Ya, sekarang kita lihat di sini. Yang berubah adalah X-nya. Ya, yang berubah adalah X-nya. Y-nya tetap. Ya, Y-nya tetap. Perhatikan di sini. Pada saat Pada saat X-nya berkurang 1, ya, semua berkurang 1 seperti ini. Oke. Ini berkurang 1. Ini juga berkurang 1. Oke. Ini juga berkurang 1 di sini. Oke. Ini juga sama. Ini berkurang 1. Perhatikan hasilnya. Yuk, perhatikan hasilnya. Ini dari sini menjadi berapa? 4. Terus? Ini 2. Ini 0 lagi. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Ini juga berkurang ya. Berkurang. Berarti berkurang 2-nya ini dari mana? Ya, berkurang 2. Oke. Terus perhatikan di sini. Ini polanya sama juga. Berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Ini dari mana? Ini sama. Negatif 1. Ya. Dikalikan 2 ya. Kalikan 2 ya. Hasilnya ini berkurang 2 terus. Berkurang 2, berkurang. Polanya sama lagi. Perhatikan di sini. Saya punya negatif, ketemu positif. Hasilnya gimana ini? Negatif. Ya. Saya punya negatif. Di sini? Negatif. Iya. Di sini juga? Negatif. Iya. Hasilnya juga negatif. Ini faktanya berdasarkan pola ini. Baru dibuatlah satu kesepakatan. Oh, kalau begitu, kalau saya punya, nah ini, maka baru kita buat kesimpulan dari sini. Nah, disimpulkan ke sana. Oh, kalau begini, berarti kalau saya punya bilangan yang bernilai negatif dan saya kalikan dengan positif, ya, ternyata hasilnya, nah, ini kesimpulan akhirnya. Nah, ini yang nanti mereka dapatkan sehingga mereka bisa menjelaskan. Ya. Sekarang kalau mau dinyatakan dalam kelompok-kelompok yang tadi kira-kira gimana? Masuk, misalkan ya, saya punya negatif 3, ya, dikalikan 2. Kalau saya gambar kotaknya nanti gimana? Kira-kira. Kalau saya gambar apa namanya? Saya gambar tempatnya tadi kira-kira gimana? Terdapat 2 kotak. Terdapat 2 kotak. Masuk terdapat 2 kotak ini harusnya kan terdapat ini dah, sekian kotak, tapi masuk kotaknya bernilai ya. Ini akan sulit dijelaskan karena ini bicara hasil ya. Karena ini bicara hasil, Anda bisa menggunakan sifat komutatif. Masih ingat? Ya. Jadi kalau seperti ini nanti, ya, kalau yang ini nanti Anda harus ini kasusnya khusus, berarti kita gunakan yang sifat ini. Kalau kita punya A kali B, A sama dengan B kali A. B kali A. Nah, B kali A. karena ini bicara hasil, bukan bicara prosesnya. Jadi untuk menjelaskan ini, kita bisa pakai aturan yang ini. Berarti ini juga sama dengan 2 dikali min 3. Min 3. Sehingga kita bisa jelaskan kalau min 3. ya, jadi kalau kita jelaskan dalam bentuk tempat-tempat tadi kita bisa, oh ini dipindahkan aja Pak. Jadi tempatnya yang ada 2, isinya masing-masing 3 bernilai negatif. Jadi nanti bisa dijelaskan ke sana. Ini yang nanti perlu kita ajarkan kepada siswa bahwa bagaimana berpikir itu diperlukan sekali pada saat konteksnya adalah matematika. Ini sederhana, tetapi perlu pola berpikir. Bagaimana berpikir sehingga kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa matematika itu bisa dijelaskan.
bukan sekedar dibuktikan, tapi mereka bisa ngomong, ini loh artinya, ada pola yang harus kita sepakati, ada pola yang memang real berdasarkan fakta yang kita bisa lakukan. Begitu. Oke, sampai di sini. Sekarang yang ketiga adalah yang negatif dengan yang negatif ya. Negatif dengan yang negatif. Sekarang kita lihat yang negatif dengan negatif. Kita simpan dulu ya. Sekarang kalau negatif dengan negatif bagaimana? Kita lihat. Kita kasih sendiri di sini ya. Oke, kalau sekarang yang negatif dengan yang negatif. Sekarang kita sudah bisa memakai pola yang ini. Misalkan kita punya, yuk. Sekarang kita punya sama ya. Kita punya dua bilangan lagi. Kita buat aja ya. Kita buat aja di sini. Oke. Ya. Kita kasih. Ini yang X-nya. Oke, ini Y. Dan ini adalah X kali Y-nya. Yuk. Misalkan yang pertama. Yuk, yang pertama kita punya 3 di sini. Ya, 3 kalikan minus 2 aja. Ya. Oke. Y-nya tetap. Tapi yang X-nya selalu berkurang 1. Ya. Ini 1. Y-nya tetap. Oke. Ini 0 ya. Ini minus 2. Oke. Aduh. Jelek sekali. Ini harus belajar menulis lagi nih saya. Ternyata tidak gampang menulis pakai ini. Oke, ini minus 2. Dan ini berapa ini? Minus 1 ya? Oke, ini 2A. Oke, ini minus 2. Sampai minus 2 aja. Nanti kalau sampai minusnya banyak, tangan saya bisa kaku ini ya. Ya, ternyata susah sekali ini tangannya sampai. Kalau pakai spidol mungkin lebih gampang ya jelaskan di kelas gitu ya. Oke, ini hasilnya berapa? Minus 6 ya? 6 kok saya nulisnya 3 toh? Iya ini. Gara-gara siapa ini? Rossi ini. Konsennya. 6. Oke. Terus di sini berapa ini? 4. Ini? Min 2. Oke. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Oh, sampai ini dulu, Deng. Ini berarti berapa ini? 0. 0. Yo, sekarang perhatikan. Saat ini berkurang berapa ini? 1. Ini berkurang 1. Aduh. Hilang ya. Parah ini. Bentar. Ya, ini minus 1. Berkurang 1. Oke, ini juga sama. Berkurang 1. Ini juga sama ya. Berkurang 1. Maka hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya bagaimana? Ini ke sini? 2. Hmm? Berkurang 2, yakin? Min 2. Plus Pak, plus. Yo. Ini dari 6 loh ya. Minus 6 jadi minus 4 loh ya. Berarti berapa ini? Tambah 2. Oke. Bertambah 2, hati-hati. Kira-kira ini dari mana bertambah 2? Min Dari min 1 kali. min 2. Oke. Ini juga sama, plus 2. Ini polanya cantik terus. Sama terus begitu. Nah, ini polanya sama terus. Nah, ini yang disebut sebagai pola matematika yang tetap tadi. Baru dari sini dibuatlah kesepakatan. Oh, sekarang kita bisa membuat kesimpulan juga. Ternyata semua bilangan dikalikan 0 itu hasilnya berapa? 0. 0. Kalau Anda disuruh membuktikan, bisa membuktikan. Coba buktikan bahwa semua bilangan kalikan 0, hasilnya 0 mana? Buktikan dengan beberapa pola ini. Yang tadi juga sama. Positif kalikan 0, hasilnya 0. Ya, positif kalikan negatif kalikan 0 juga hasilnya 0. Oh, ternyata kalau semua bilangan dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Berapapun nilainya. Berarti kalau di sini juga berapa ini? Ini juga bertambah 2. 0 ditambah 2 berapa? 2. Ini bertambah 2 lagi.
Oke, bertambah 2 lagi. 2 tambah 2? 4. Nah, di sini. Sekarang perhatikan, kita ganti warna bisa enggak? Ini pensilnya ganti warna. Pensil warnanya blue ya. Kita kasih yang biru. Perhatikan di sini sekarang. Ada pola yang cantik lagi. Pada saat saya punya negatif 1, saya kalikan dengan negatif 2, hasilnya gimana? 2. Bernilai apa? Positif. Positif. Saat saya punya minus 2, saya kalikan dengan minus 2, hasilnya gimana? Positif. Positif juga. Ini fakta. Ini data real yang anak-anak bisa lihat. Nah, inilah yang nanti baru kita buat sebuah kesimpulan. Ternyata kalau saya punya bilangan bernilai negatif dan saya kalikan dengan negatif, hasilnya, nah, dari sini. Nah, positif. Selama ini itu kita hanya dapat yang ini gitu. Kita tidak pernah berproses di sini. Inilah yang namanya proses berpikirnya ada di sini. Yang kelewatan selama ini adalah ada di sini. Sehingga Anda bisa menjelaskan, yuk sekarang tolong tunjukkan dong kepada kami atau kepada saya, bagaimana sebuah bilangan negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Tunjukkan dong. Gitu. Ya, ini nanti kalau mau pakai yang benda-benda real tadi, pakai nanti sifat yang distributif. Sehingga nanti bisa dikurung-kurung sehingga tanda negatifnya bisa hilang begitu. Nah, itu bisa. Tapi paling tidak mereka diajarkan untuk proses berpikir yang seperti ini. Inilah fungsinya matematika. Bagaimana mengenalkan anak cara berpikir, bukan untuk menghafal.